Ini kesempatan bagi hajat kita. Segala hajat kita boleh kita tumbahkan di hadapan Allah malam hari. Kesempatan bagi kita taubatan nasuha. Apalagi di dalam nialam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, marilah kita dengarkan bersama ceramah dari guru kita, Syekh Ali Jaber, tentang persiapan menjemput malam Lailatul Qadar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita setiap saat, setiap waktu senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu nikmat yang perlu dan wajib kita sadari, wajib kita syukuri, wajib kita manfaatkan supaya kita tidak menjadi orang yang mengkufur nikmat, bukan mensyukur nikmat. Nikmat itu adalah nikmat umur. Sampai saat ini kita masih sama-sama menikmati bulan Ramadan. Ini salah satu nikmat yang banyak manusia yang ingin. Di antara yang ingin menikmati Ramadan adalah keluarga kita yang telah meninggal duluan. Kalau kita pergi ke kuburan dan kita boleh bercakap-cakap sama orang yang telah meninggal dunia, dan kita bertanya sama mereka apa yang mereka masih harapkan sesudah masuk di alam kubur, tidak ada di antara mereka yang ingin keluar dari kubur kembali ke dunia untuk menambah jabatan. Tidak ada di antara mereka yang minta keluar dari kubur kembali ke dunia untuk menambah kekayaan. Tidak ada di antara mereka yang ingin keluar dari kubur dan kembali ke dunia untuk menambah keturunan. Satu saja harapannya, ingin kembali ke dunia untuk menambah amal salih. Yang salih minta nambah amal salih, yang fasik dosa maksiat ingin kembali lagi ke dunia supaya bisa dan boleh buka halaman baru sama Allah dengan taubatan nasuha dan berjuang untuk mengisi amal-amal salihnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, inilah kesempatan dan saatnya kita isi amal salih sebelum nanti tidak ada kesempatan lagi. Jangan sampai kita masuk nanti di alam kubur dan masih kita ingin kembali ke dunia untuk menambah amal salih. Inilah saatnya untuk menambah amal salih. Kita masih sama-sama menikmati bulan Ramadan, apalagi sebentar lagi masuknya 10 malam terakhir. 10 malam terakhir, setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari neraka Jahannam. Mudah-mudahan jamaah sekalian termasuk orang yang dibebaskan dari neraka Jahannam. Ini nikmat besar. Kita masih boleh jumpa Ramadan. Baru saja kemarin, malam pertama di seluruh dunia meriputkan isbatnya. Apakah hari pertama Jumat atau hari pertama Sabtu? Tapi sekarang sudah habis. Sebentar lagi 10 malam. Kita tidur, belum nyaman, sudah hari Lebaran. Bahagia anda sekalian kalau boleh mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keridhaan,
mendapatkan surga, bebas dari neraka, dan mendapatkan segala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, apalagi di sisa-sisa bulan Ramadan. Rugi seorang, buruk seorang, bangkrut seorang yang mendapatkan kesempatan macam ini tapi dia sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalat al-'ashr shadda mi'zarah wa ayqadha ahlah wa ahya laylah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuknya 10 malam akhir mengikatkan, kalau boleh berkata sarungnya. Maksudnya apa? Bukan ikat-ikat, melipat bajunya. Maksudnya Rasulullah SAW tinggalkan istrinya, tidak berhubungan kalau sudah 10 malam akhir. Memberikan tanda apa? Zuhudnya dari jima', walaupun jima' itu halal, walaupun jima' itu mubah, tapi karena 10 malam akhir itu sebuah kesempatan dan kemuliaan, Rasulullah tinggalkan kenikmatan jima' berhubungan sama istrinya untuk bagaimana menikmati berhubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menghidupkan sepanjang malam sampai subuh. Jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang saling dicintai Allah, yang mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, dan dia akan memberikan pertolongan kepada seluruh umat lewat syafaatnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sendiri walaupun bersih, suci, tidak ada dosa dan salah, sallallahu alaihi wasallam begitu memanfaatkan sisa bulan Ramadan 10 malam terakhir. Apalagi kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni segala dosa, sudah disayangi Allah, dicintai Allah, ya habibi ya Muhammad ya Rasulullah, disayangi, dan tidak ada orang pun yang mendapatkan kemuliaan dan keagungan semacam mana didapatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, beliau tidak pernah berkata, saya sudah jamin masuk surga, mau apa salat malam 10 akhir? Jamin surga, bebas dari neraka, sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau memaksimalkan, bersungguh-sungguh, bekerja keras untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita mensadarkan sisa umur ini kesempatan terakhir. Anggap Allah masih kasih sayang kepada kita. Kalau Allah masih mengizinkan kita punya umur sampai malam ini, Allah masih kasih sayang. Allah masih memberikan kesempatan. Manfaatkan kesempatan ini sebelum nanti Allah melihat kita tidak menghargai kesempatan itu, Allah ambil memberikan kepada orang lain. Kalau Allah sudah ambil nikmat itu, kita menjadi orang rugi dunia akhirat. Jamaah sekalian, 10 akhir kesempatan bagi kita taubatan nasuha. Apalagi di dalamnya malam Lailatul Qadar. Nikmatinya na malam Lailatul Qadar satu malam saja. Bukan satu hari dan satu malam. Kalau satu hari satu malam 24 jam. Tapi kalau satu malam tidak melebihi 8 jam. Kalau malam hari, anggap dari mula habis maghrib sampai subuh. Berapa jam? Hampir 7 jam atau 8 jam. Ini 8 jam, kalau kita boleh diterima oleh Allah, mendapatkan nilai ibadah 83 tahun. 1000 bulan. 83 tahun hanya di dalam 8 jam. Cuba lihat kasih sayangnya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut saya,
orang yang mendapatkan karunia macam ini, tapi dia berjumpa bulan Ramadan, berjumpa 10 malam akhir, berjumpa malam Lailatul Qadar, tapi tidak mendapatkan nilai ibadah 83 tahun, orang itu miskin. Miskin dunia, miskin akhirat. Orang itu gila. Faham gila? Mas, macam ini kesempatan emas. Boleh dalam satu malam, kurang lebih 8 jam, mendapatkan ibadah 83 tahun. Datang hari kiamat menghadapi Allah, buku amal kita mengisi amal ibadah. Dan segala ibadah, puasa, haji, puasa, salat, malam, Quran, zikir, yang lain-lain. Semuanya selama 83 tahun. Padahal belum tentu umur kita boleh sampai 83 tahun. Padahal mungkin boleh meninggal dunia 50 tahun. Masa kesempatan emas macam itu, dia tidak menggunakan. Kalau kesempatan dunia, dia berkajar-kajaran, bekerja keras, berusaha. Ini berkesempatan sama Allah yang maha segala-galanya, Allah yang maha raja, Allah yang maha kaya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan segala keperluan. Kalau semua manusia berkumpul di satu tempat, manusia dan jin meminta masing-masing kepada Allah hajatnya, akan Allah turunkan hajatnya masing-masing, tidak akan mengurangi dari kekayaan Allah sedikit pun. Terbayang air laut? Luas ya? Kalau kita masukin satu jari di dalam air laut, terus ambil lagi, kira-kira berapa kurang air laut? Ada yang kurang? Hah? Mati ikan karena air laut sudah habis? Tidak kan? Tidak ada arti. Tidak ada arti. Ini hanya satu jari. Apa yang boleh ambil? Bukan hanya laut, gelas air. Kalau kita masukin dalam, terus ambil. Berapa kurang? Tidak ada. Apalagi air laut. Itulah kekayaan Allah. Kalau semua manusia dan jin minta hajat sama Allah, Allah berikan kepada mereka satu bersatu, tidak akan mengurangi sedikit pun, hanya sebatas jari masuk air laut, kemudian ambil. Itulah kekuasaan, itulah kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya heran manusia. Inilah Allah manggil kita, Allah yang menawarkan, Allah yang mengundang, Allah jumbut, tapi kita tidak terima. Kalau manusia jumbut, kita terima. Allah jumbut, kita tidak terima. Seolah kita perlu sama manusia, bukan perlu sama Allah. Itulah sifatnya manusia sombong. Oleh karena itu Allah berfirman, innahu kana zaluman jahula. Karena manusia membawa amanat, sungguh manusia amat zalim, amat bodoh. Kata siapa? Allah. Manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Memang manusia sangat zalim terhadap dirinya. Dia tidak tahu mana yang terbaik dunia akhirat. Dan amat bodoh, dia tidak berusaha mencari ridha Allah, apalagi dalam kesempatan macam ini, Ramadan dan 10 akhir Ramadan. Imam Syafi'i kalau masuk bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Coba tunjukkan kepada saya siapa sekarang ikuti mazhab Syafi'i khatam 60 kali. Berat. Saya tidak minta anda yang ikuti mazhab Imam Syafi'i, saya tidak minta 60 kali khatam Al-Quran. Tapi usahakan khusus untuk 10 malam akhir paling tidak 1 kali. Yang kedua, berbanyak salat malam. Ini malam pertama saya di sini. Saya mau bertanya. Salat tadi macam itu banjan atau sedang?
Ha? Dah apa? Boleh beritahu. Kalau terlalu panjang, saya besok baca satu ayat saja. Kalau terlalu pendek, saya panjang lagi. Biar satu khataman Al-Quran satu malam. InsyaAllah tidak ada yang salat malam. Sebagaimana ada satu kawan, dia menahan, memaksa jamaah ikut 11. Tidak boleh lebih daripada 11 tarawih. Saya bercakap, kenapa tidak boleh lebih dari 11? Dia jawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Siti Aisyah, kalau masuk Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak pernah lebih daripada 11. Terus dia mau salat tarawih 11, tidak boleh 23. Kan kita 23 kan? Saya jelaskan biar anda semua tahu. Kalau ada besok-besok orang bertanya, kenapa di Brunei 23? Kenapa tidak macam Rasulullah 11? Saya akan beritahu kenapa. Yang pertama, 11 Rasulullah bukan dihitungkan jumlahnya, tapi lihat cara salatnya apa. Satu rakaat 700 ayat, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Al-Baqarah 286, Ali Imran 200, An-Nisa 176. InsyaAllah kalau kita mau 11 sesuai Rasulullah, baca juga, jangan jumlah saja 11 tapi cara tidak sesuai. Kalau kita mau ikuti Rasulullah 100%, laksanakan 11 dengan bacaan panjang, InsyaAllah tidak ada makmum di belakang kita. Ya, siapa yang mampu? Cuba kalau kita sekarang salat, minta imam kita salat 11, satu rakaat 700, siapa yang boleh ikut? Semua pulang. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah, ini pemahaman yang sangat penting kita hargai. Dan ilmu, tingginya ilmu Imam Syafi'i, luas pemahamannya, membolehkan 23 karena dia di masa umat ini semakin lemah, malas. Salat jamaah aja 5 waktu malas, apalagi mutarawih. Akhirnya dikurangin jumlah bacaan, tapi dibanyakkan jumlah rakaat. Dan sebagian ulama sudah menjelaskan, berlaku ini memang sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Sebagian sahabat, malah ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana salat malam? Kata Rasulullah, 2 rakaat sambil mendekati subuh. Kalau kamu takut masuknya subuh, tutup dengan witir. Artinya di sini tidak ada batas. Kalau Rasulullah memerintahkan, orang datang bertanya, bagaimana cara salat malam? Kalau Rasulullah memang tidak boleh lebih daripada 11, kan langsung, tidak boleh lebih daripada 11. Tapi Rasulullah memberitahu, 2 sampai subuh. Kalau kamu takut masuknya subuh, segera tutup dengan witir. Ini tanda apa? Jumlah salat malam bebas. Oleh karena itu jamaah sekalian, salat malam sangat berguna, bermanfaat. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, barang siapa yang ingin cahaya kalbu, cahaya muka, jaga salat malam. Menurut saya, tidak ada orang yang suka salat malam rutin, istiqamah, menghadapi kesusahan. Tidak ada. Kalau ada salat malam, ada susah, dia mutar sama, pusing. Datang susah, ini orang salat malam, dia tidak dapat kena. Diselamatkan oleh dari segala susah dan sulit. Ini kesempatan bagi hajat kita. Segala hajat kita boleh kita tumbahkan di hadapan Allah malam hari. Dan terpilih ibadah malam hari. Kenapa sangat mulia malam hari? Karena di saat itu nyaman tidur. Siapa di antara kita yang mau tinggalkan tidurnya, jauhkan dari istrinya, menikmati ikon yang sejuk, tapi kita ambil wudu dan salat malam. Luar biasa itu. Di situ Allah menghargai. Sampai Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, begitu ada seorang hamba bangun salat malam, ya malaikati, lihat hambaku ini. Lagi apa? Yang ketiga adalah doa. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau sudah masuk 10 akhir,
saya baca doa apa? Kata Rasulullah SAW, jagalah doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu boleh jadi wirid. Faham wirid? Jadi di mana anda pergi, terus bawa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini khusus disunnahkan di 10 malam akhir. Saat buka puasa, jangan rugikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul lis-shaimi 'inda fitrihi la turad. Ada satu doa bagi orang yang berpuasa, saat buka puasa dia berdoa, doanya 100% kabul. Tidak ditolak, kata Rasulullah, tidak akan ditolak. Jadi saat kita mau buka puasa, jangan sibuk-sibuk urus makanan sana sini. Jangan sibuk apa? Kurma di depan, air, angkat tangan doa. 5 menit sebelum azan. Begitu sudah azan, segera makan kurma dan minum air. Karena saatnya saat kita buka puasa, yang diperlukan isi kalbu. Perutnya nanti belakangan. Jadi bilang sama perut, tunggulah, salat dulu ya. Biasakan diri, biasakan isi. Ini kesempatan musim belanja hidayah, musim belanja taqwa, musim belanja iman, musim belanja ampunan, belanja ridha Allah. Jamaah sekalian, jangan sampai di antara kita yang jadi rugi. Begitu datang lebaran malah dia menyesal. Jangan sampai kita datang di hari raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala menghantarkan malaika ikut salat Idul Fitri. Selepas salat Idul Fitri, malaika membagikan sertifikat dari Allah Subhanahu wa taala, segala ampunan lahir batin, bebas dari neraka Jahannam. Tapi di antara orang yang ikut salat Id, malaikat tidak membagikan sertifikat itu, malah dilaknati oleh malaikat karena dia termasuk orang yang sia-sia di bulan Ramadan. Mudah-mudahan majlis kita yang sama-sama belajari malam ini menjadi bermanfaat bagi kamu, berguna bagi kita semua. Semoga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin supaya mengamalkan apa yang baru sama. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga kita semua bisa istiqomah mengamalkannya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.